3 hari kemudian, Rian pulang ke rumah dengan menyeret koper berukuran sedang. Assalamualaikum sayang, ucap Rian sumringah. Waalaikumsalam, sahut Larasati datar tanpa ekspresi. Sudah pulang mas, dari luar kotanya? Tanya Larasati dingin. Iya. Maaf ya sayang, selama di sana mas nggak bisa menghubungi kamu. Di sana sinyalnya buruk. Ucap Rian sembari menyodorkan tangannya pada Larasati untuk disalimi, seperti biasa ketika ia baru pulang. Enggak usahlah, tangan aku kotor habis makan gorengan. Larasati menunjuk bungkus gorengan di atas meja teras samping. Rian ikut duduk di kursi teras seberang meja. Sayang, buatkan aku kopi dong. Pintanya. MBA Nur. Panggil Larasati pada asisten rumah tangganya. Iya bu, tunggu sebentar. Sahut Mbak Nur dari dalam rumah. Ada apa bu? Tanya Mbak Nur setelah tiba di teras samping. Tolong koper bapak dibawa ke belakang. Terus, kamu bikinin kopi buat bapak. Ucap Larasati sembari menggigit cabai rawit bergantian dengan tahu isi. Baik bu, jawab Mbak Nur sopan. Beb, kok Mbak Nur sih yang bikin kopi aku? Kamu dong, kan kamu istri aku. Pintar Rian sok manja. Sama aja mas. Mau aku, Mbak Nur, pelayan warung, atau selingkuhanmu yang bikin sama saja. Tetap saja menggunakan gula dan kopi. Kecuali kamu selingkuhin aku, maka kopimu akan aku tambahin sedikit sianida. Ucap Larasati yang masih sibuk dengan gorengan dan cabai rawit di tangannya. Seketika Rian kaget, astaga, memangnya dia tahu kalau aku udah selingkuhin dia? Tanya Rian dalam hati. Ya enggak lah sayang. Mana mungkin aku selingkuhin kamu. Kamu itu enggak ada duanya. Udah cantik, baik, pengertian, pekerja keras. Pokoknya kamu itu paket komplit deh. Rayu Rian. Ya kali aja. Tapi nggak apa-apa juga kamu selingkuhin aku mas. Aku nggak akan memberimu sianida kok. Siapa tahu dengan kamu selingkuhin aku, kita bercerai, lalu aku dinikahi pria kaya. Bener nggak? Larasati mengedipkan satu mata pada suaminya sembari tersenyum manis. Kok kamu begitu sih sayang ngomongnya? Ucap Rian bergidik. Sebenarnya ia belum siap berpisah dengan Larasati. Selain masih cinta, ia juga belum siap kehilangan pundi-pundi uang dari seorang Larasati yang bekerja sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan real estate terbesar di Indonesia. Sedangkan Rian adalah manajer yang baru diangkat 6 bulan yang lalu di sebuah perusahaan manufaktur. Gajinya hanya setengah dari gaji Larasati. Rian bisa diterima bekerja di sana pun atas rekomendasi dari sahabat Larasati. Ya kan bisa aja kamu tergoda wanita lain di luaran sana. Nanti alasannya kepengen punya anak. Sindir Larasati. Rian merasa merinding mendengarnya, astaga, apakah ini merupakan tanda-tanda? Jangan sampai dia tahu aku sudah menikahi Salma, bisa gagal semua rencanaku, ucap Rian dalam hatinya. Kalau seandainya aku beneran selingkuhin kamu gimana yang? Tanya Rian penasaran. Nanti kamu akan tahu sendiri apa yang akan aku lakukan. Larasati tersenyum penuh arti pada Rian. Ia lalu bangkit dari duduknya dan berjalan pergi meninggalkan Rian yang masih termangu di tempat duduknya. Rian mengetuk-ngetuk pelipisnya dengan buku jarinya. Aduh, kacau, kacau, kacau kalau sampai dia tahu sekarang, batin Rian dalam hati. Tak lama, MBA Nur datang membawa segelas kopi untuk Rian. Ini pak, kopinya. Saya permisi. MBA Nur meletakkannya di atas meja. Rian hanya mengangguk, tiba-tiba hatinya galau. Mbak Nur, tunggu. Panggil Rian pada asisten rumah tangganya. MBA Nur menghentikan langkahnya dan menoleh pada majikannya. Iya pak, sahut Mbak Nur. Selama saya pergi beberapa hari ini, ibu pergi kemana aja? Tanya Rian to the point. Seperti biasa pak, ibu pergi ke kantor.
Jawab Mbak Nur apa adanya. Hari Minggu kemarin ibu kemana? Tanya Rian lagi. Minggu pagi ibu pergi senam seperti biasa, siangnya tidur di kamar. Jawab Mbak Nur. Ada apa, Pak? Tanya Mbak Nur. Enggak apa-apa. Saya pikir ibu jadi pergi keluar kota. Jawab Rian berbohong. Ya udah, Mbak Nur boleh lanjutin lagi kerjaannya. Ucap Rian. Iya Pak, permisi. Sahut Mbak Nur sopan, yang dibalas Rian dengan anggukan. Alhamdulillah, berarti Larasati hanya menerka-nerka aja. Tapi aku harus tetap waspada, gumam Rian dalam hatinya. Rian lalu mengangkat gelas berisi kopi yang panas, dan meniupnya. Lalu ia sesap sedikit demi sedikit. Derti, ponsel yang Rian kantongi di kantong celananya bergetar. Ia merogoh ponselnya dan membuka password, lalu melihat pesan dari siapa yang masuk ke ponselnya. Udah dibilangin kalau aku lagi di rumah jangan menghubungi aku dulu. Susah banget diatur betina satu ini, umpat Rian dalam hatinya. Rian membuka aplikasi hijaunya, membaca pesan chat dari kontak yang ia beri nama Sumanto. Ayang, antara malam jadikan kita makan malam di luar. Ibu sama bapak udah nanya nih isi pesan chat dari Salma. Ya elah, enggak tahu suaminya lagi pusing apa. Entar kalau enggak diturutin ngambek lagi. Rutuk Rian pelan. Rian mengetik balasan chat ia, sabar dulu. Jangan chat atau telepon ke sini, Mas lagi sama Larasati-san. Pesan pun terkirim dan langsung centang 2 biru. Rian lalu menonaktifkan ponselnya untuk sementara waktu agar Salma tidak menghubunginya dulu. Sementara di kamar tidur mereka di lantai 2. Larasati membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, ia memantau gerak-gerik suaminya melalui ponsel Rian yang ia sadap. Saya udah tahu, Bo, ucap Larasati dalam hatinya sembari menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan chat antara suaminya dan Salma. Larasati lalu beralih membuka aplikasi belanja online. Ceklek, pintu kamar terbuka dan didorong dari arah luar. Sayang, malam ini Mas ada pertemuan dan makan malam di luar. Rian memberitahu istrinya yang sedang berbaring sembari bermain ponsel. Iya, jawab Larasati cuek. Sesaat Rian terdiam. Kok tumben Laras enggak cerewet ya? Biasanya dia banyak tanya, gumam Rian dalam hati. Kamu enggak mau nanya saya pergi kemana? Sama siapa? Tanya Rian bingung. Laras melirik Rian jatuh lalu memalingkan tatapannya pada layar ponsel. Rian berjalan menuju tempat tidur dan duduk di pinggirnya sembari menatap Larasati yang tiba-tiba berubah. Apa jangan-jangan dia juga selingkuh di belakangku ya? Dalam hati Rian bertanya-tanya. Laras bangkit dan duduk di atas tempat tidur. Oh ya, lusa aku akan berangkat keluar kota selama 3 hari. Ucap Laras tanpa memalingkan tatapannya dari layar ponsel yang menyala. Lama banget, 3 hari. Protes Rian. Itu belum seberapa. Next time akan lebih lama lagi. Jawab Larasati santai. Maksudnya? Tanya Rian tak mengerti. Next time, setelah pulang dari Surabaya, aku ada proyek di Medan. Aku akan di sana sekitar 3 bulan. Ucap Larasati. Hah? Ucap Rian kaget. Mana bisa begitu? Kamu itu punya suami, sayang. Masa keluar kota ninggalin suami sampai berbulan-bulan? Enggak, pokoknya aku enggak ngizinin. Rian menatap Laras dengan tatapan tajam. Ya bisalah. Kecuali. Laras menggantung ucapannya. Kecuali apa? Tanya Rian tak sabar. Laras mengerling nakal pada suaminya. Kecuali, kamu bisa kasih aku uang bulanan sebesar gaji yang perusahaan kasih ke aku setiap bulannya. Laras tersenyum mengejek. Rian tersenyum kecut. Bagaimana mungkin ia mampu memberikan uang belanja senilai gajinya yang Laras terima dari perusahaan? Apalagi untuk saat ini dia baru saja diangkat menjadi manajer,
itu pun masih dalam masa percobaan. Setelah selesai masa percobaan, barulah perusahaan akan menaikkan gajinya. Itu pun kalau ia lolos masa percobaan. Belum lagi uang gajinya sekarang harus dibagi lagi untuk menafkahi istri mudanya. Rian tidak tahu pasti berapa gaji Laras sekarang. Yang ia tahu, gaji Laras lebih besar daripada gajinya. Ya Tuhan, aku seperti terjebak dalam permainanku sendiri, rutuk Rian dalam hatinya. Bagaimana Mas? Tanya Laras. Kalau kamu setuju dengan syaratku tadi, besok aku akan mengajukan surat pengunduran diri. Gerta Laras. Ya, jangan dong sayang. Kan sayang karier kamu sudah bagus, gaji kamu pun sudah lumayan besar. Ucap Rian cemas. Laras tersenyum sinis, aku tahu Mas, kamu pasti takut nggak ada yang bantu menafkahi ibumu. Sementara uang gajimu separuh sudah kamu jatahkan buat istri barumu itu, ucap Laras dalam hati. Ya sudah, sayang. Mas mau mandi dulu. Nggak enak nanti telat datang ke pertemuannya. Rian lalu bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar mandi yang terletak di dalam kamar tidur mereka. Sepeninggalan Rian, Larasati tersenyum penuh arti. Ini baru permulaan Mas, ucap Larasati dalam hati. Tak lama azan maghrib pun berkumandang. Larasati menonaktifkan ponsel dan meletakkannya di atas nakas. Ia lalu mandi dan berwudu, untuk selanjutnya mengerjakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Larasati merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan memejamkan matanya. Rian yang sedang berganti pakaian dengan kemeja dan jeans panjangnya diam-diam melirik pada istrinya. Bagus deh, dia udah pulas, ucap Rian dalam hatinya. Rian berdiri di depan meja rias. Entah apa yang ia lakukan di sana. Tak lama, Rian membalikkan tubuhnya sembari tersenyum pada Larasati yang sedang tertidur. Lalu melangkah keluar kamar. Tak lama terdengar suara deru mesin mobil menjauh meninggalkan rumah mewah yang mereka tempati. Larasati bangkit dari tempat tidur dan meraih ponselnya. Ah, ternyata kamu memang Do Mas. Selamat menikmati doanmu itu, sayang. Kekeh Larasati sembari berjalan menuju meja riasnya. Bab ketiga.